Baiklah, sekarang kita masuk pada regresi berganda. Oke, regresi yang melihat hubungan lebih dari dua variabel disebut sebagai regresi berganda. Kalau tadi yang sederhana kan itu hanya dua variabel, nah kalau ini lebih dari dua variabel, maka disebut sebagai regresi berganda. Regresi berganda juga dianalisis secara linear, sehingga sering disebut sebagai analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression. Nah, kenapa dia juga kita analisis menggunakan pendekatan linear agar lebih mudah sebenarnya gitu ya. Karena apa? Karena kalau tidak dia akan memiliki sumbu yang banyak. Ilustrasinya begini, kalau X dan Y berarti kan misalnya kita menggunakan Kartesius, itu kan ada sumbu tegaknya misalnya Y, sumbu datarnya itu adalah X. Maka kita kan lebih gampang kalau cuma satu dimensi saja. Nah, tapi kalau misalnya ada X, Y, Z misalnya gitu ya, misalnya Y ada X, ada Z lagi, ada satu lagi ke depan gitu misalnya gitu ya. Itu akan lebih susah kita untuk menganalisisnya. Sehingga biasanya digunakan juga pendekatannya menggunakan regresi linear berganda, ya, regresi linear berganda. Nah, hubungan fungsional antara variabel dependent atau Y ya dengan variabel independent itu bisa X1, X2, X3 sampai Xn ditulis sebagai ini. Ya, ditulis sebagai ini ya. Jadi banyak variabelnya yang bisa ditulis. Sehingga nanti dibuat persamaannya Y sama dengan A plus BX, A-nya tetap satu aja, tapi ada B1, B2, B3 sampai Bn. Tergantung jumlah variabel bebasnya berapa gitu ya. Gitu. Tapi ditambah dengan E atau disebut sebagai faktor kesalahan atau gangguan. Kenapa? Karena pasti nanti ada kesalahan lah gitu ya. Ada kesalahan, tidak mungkin ini akan tepat sama sekali gitu ya. Pasti tepat tidak, pasti ada kesalahan walaupun kesalahan atau error yang kita harapkan itu adalah kecil sekali gitu ya. Adalah kecil. Nah, itu. Oke, dituliskan dalam persamaan regresi berganda ini ya. Dia adalah variabel terikat, X1 variabel bebas gitu ya. A intercept atau konstanta, B1, B2, B3 adalah koefisien regresinya, dan nilai A, B1, B2, B3 dan seterusnya itu akan kita cari. Nanti nilainya akan kita cari. Ya menggunakan SPSS agar lebih mudah. Nah, misalnya ada contoh ini ya. Contohnya Y sama dengan Y X1 X2. Kita tidak tahu ini apa variabel ini menggambarkan apa, tapi kita lihat saja Y, X1 dan X2. Jadi kita melihat ada satu variabel Y yang kita jadikan dependennya dan X1, X2 sebagai variabel independennya. Sehingga nanti persamaan regresi bergandanya ya dari itu akan kita buat begini nanti gitu ya. Persamaan regresi bergandanya akan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian untuk mencari nilai A, jadi yang dicari kan nilai yang dicari adalah nilai A, B1 dan B2 kan gitu. Nah, ini akan lebih rumit dibandingkan yang tadi karena rumusnya panjang. Jadi ini, jadi kalau dibicarakan tabel ya, data ini misalnya ada data 6 ya, 6 data ya, 10, 17, 18 ini ada 6 data gitu ya, data gitu. Nah, kemudian diselesaikan ya, begini caranya. Jadi ada rumusannya. Jadi dibuat dulu ada XY, X1, X2, Y kali X1 kali Y X2 kali Y, kemudian X1 dikuadratkan, kemudian ada X2 dikuadratkan gitu ya. Kemudian ada juga X1, X2. Nah, ini agak panjang ini jadi jalannya gitu ya. Gitu. Dengan rumusnya ini gitu ya. Kemudian diselesaikan mencari nilai Y itu ini gitu ya. Dan biasanya pakai matriks ini, matriks menyelesaikan. Gitu. Nah, tapi kita menggunakan SPSS sehingga dari data ini tadi diselesaikan hasilnya inilah gitu ya. Hasilnya ini. Nah, Anda bisa nanti coba ya misalnya menggunakan SPSS. Oh, caranya bagaimana? Udah kita coba saja sekalian gitu ya. Oke, SPSS sudah terbuka ya sehingga saya ambil data yang ini tadi. Saya blok aja gitu ya. Jadi Y X1 X2 saya ambil, saya copy, saya masukkan ke sini, saya paste ya. Saya paste. Oke, datanya ini ya. Sudah. Jadi datanya sama dengan ini ya. Kemudian saya rubah variabelnya menjadi Y X1 X2 di variabel view. Ya, Anda buka klik variabel view, kemudian Anda ganti ini blok ya, jadi Y. Kemudian yang variabel 2 menjadi X1 dan variabel 3 menjadi X2. X2. Kemudian desimalnya saya nolkan saja.
Nah, ya. Labelnya karena saya tidak tahu itu apa, jadi biarkan saja gitu ya. Kalau sudah kita ke data view, nah sudah tampilannya sudah lebih baik gitu ya. Sudah lebih baik. Nah, kita akan melihat nanti apakah X1, X2 itu kaitannya dengan Y bagaimana. Caranya sama ya, sama seperti tadi, analyze gitu ya, analyze dulu. Kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear. Ya, linear muncul ini dialog box ini, dependennya kita masukkan Y dan independennya kita masukkan X1 dan X2. Oke, statistiknya biarkan saja dulu gitu ya. Kalau sudah, oke, kita klik oke. Kita tunggu. Nah, ini hasil outputnya kita lihat di koefisien ini nanti untuk menyusun persamaannya gitu ya. Kemudian ada nanti ANOVA. Nah, kalau tadi di regresi berganda kita tidak perhatikan ANOVA, kalau nanti akan kita perhatikan ANOVA-nya. Kemudian model summary-nya untuk melihat R dan R square-nya gitu ya. Nah, ini. Jadi data ini yang kita gunakan, yang itu adalah sebenarnya ini gitu ya. Jadi ini ya, saya ambil sudah ini ya. Jadi data F8, ini persamaan ini 1,871 kan sama gitu ya. Sama. Jadi saya anggap saja ini sudah ada hasilnya ya. Hasil ini nanti akan kita gunakan yaitu koefisiennya, ANOVA, model summary-nya. Itu yang akan kita butuhkan untuk analisis atau interpretasi ya, interpretasi bersama regresinya. Oke, kita ke sini ya. Oke. Nah, setelah ketemu gitu ya, jadi dari persamaan dari koefisien kita bisa membuat persamaannya ini ya. Jadi konstannya saya masukkan ke sini, kemudian B yang untuk X1 saya masukkan ke sini ya. Dan yang untuk X2 saya masukkan ke sini. Ini saya bulatkan 0,157 menjadi 0,16 ya. 16 ini saya bulatkan 0,877 jadi 0,88. 1871 jadi 1,87 saja. Nah, ini persamaan regresinya sudah jadi. Ya, sudah jadi. Nah, kemudian ada ANOVA dan model summary. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti untuk analisis gitu ya, analisis untuk melihat pengaruh ya, pengaruh keratan hubungan dan pengaruh gitu ya, pengaruh. Nah, di di regresi berganda memang kita perlu yang namanya interpretasi hasil sama seperti regresi sederhana tadi. Pertama misalnya ini. Jadi kalau dari persamaan tadi yang sudah bisa disusun tadi ya, misalnya persamaannya itu ini ya. Jadi diinterpretasikan ya. Jika X1 naik 1 unit, maka Y akan bertambah sebesar 0,88. Ini Anda lihat ya. Itu karena bertambah karena ini positif ya. Kalau nanti kurang, berkurang. Jadi misalnya jika X1 naik 1 unit, maka misalnya negatif, ini Y akan berkurang. Nah, kalau negatif kan gitu ya. Nih, kembali lagi kita lihat jika X2 naik 1 unit, ya maka Y akan bertambah 0,16. Nah, jadi Anda lihat ini besarnya koefisien ini. Ya, besarnya koefisien ini Anda lihat itu untuk menginterpretasikan hasilnya gitu ya. Dan seterusnya kalau ada X3, X4 dan seterusnya Anda baca saja. Nah, hasil perhitungan atau output komputer harus dilakukan uji ya, agar persamaan regresi yang dihasilkan baik dan untuk mengestimasi nilai variabel dependen terikat atau terikat. Nah, jadi ini sudah ada. Tapi kita uji dulu dengan uji hipotesisnya, yaitu apakah dia itu nanti berpengaruh secara signifikan atau tidak gitu ya. Gitu. Nah, ujinya itu ada beberapa macam. Pertama adalah uji parsial ya, atau uji koefisien regresi. Jadi tadi kan ada X1, X2. Nah, kita melihat secara parsial sendiri-sendiri. X1 kita lihat, X2 kita lihat sendiri-sendiri. Nah, X1 ini apakah secara parsial atau sendiri-sendiri dia mempengaruhi Y. Terus X2 secara sendiri-sendiri apakah dia mempengaruhi Y gitu ya, sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada persentase pengaruh semua variabel bebas secara bersama atau simultan terhadap nilai variabel dependen terikat ya. Terikat. Nah, ini nanti melihat seberapa persen sih nilai variabel bebas terikat itu dipengaruhi oleh nilai pada variabel bebasnya ya. Berapa persen sih kira-kira gitu ya? Berapa persen sih variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikatnya? Nah, itu uji kedua ya, simultan yang
uji kedua yang kita kenal sebagai simultan, tapi simultan dalam sisi persentase. Nah, yang ketiga adalah uji pengaruh semua variabel bebas dalam terhadap nilai variabel terikat. Nah, jadi apakah seluruh variabel bebas itu berpengaruh secara signifikan terhadap si variabel terikatnya tadi, gitu ya, terikatnya tadi, gitu. Apakah berpengaruh secara signifikan, gitu ya? Gitu. Karena ada kemungkinan variabel bebas secara parsial sendiri-sendiri itu tidak berpengaruh, tapi ketika bersama-sama dia bisa berpengaruh, gitu. Nah, analoginya semacam ini, misalnya ada mobil mogok, gitu ya. Mobil mogok ada 2 orang disuruh disuruh mendorong, gitu ya, mendorong. Nah, saya anggap orang pertama berarti parsial sendiri, ya, sendiri. Dorong tidak kuat. Nah, berarti dia tidak punya pengaruh, gitu ya. Kemudian orang kedua mendorong juga. Nah, dia tidak bergerak juga mobilnya, berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi kemudian ketika berdua mereka mendorong mobil itu dan mobil itu bergerak, kira-kira begitu ya. Contohnya, analoginya gitu. Nah, berarti dia dua-duanya ini berpengaruh secara signifikan, gitu ya. Dua-duanya, ketika berdua baru berpengaruh. Tapi kalau sendiri-sendiri dia tidak berpengaruh. Gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai uji yang parsial, ada juga uji yang simultan. Dari sisi persentase juga ada, gitu ya. Nah, ini diuji agar nanti bisa digunakan untuk memprediksi secara baik, gitu ya. Nah, kemudian uji secara parsial. Uji parsial kita lihat nilai T-nya sebenarnya. Intinya dari ini adalah kita melihat nilai T masing-masing koefisiennya, masing-masing variabel bebasnya, masing-masing variabel bebasnya kita lihat seperti yang uji pada waktu regresi sederhana, gitu ya. Kita lihat intinya gini, kalau nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabel, ya itu pasti signifikan, gitu. Atau kalau nilai alfanya lebih rendah daripada nilai sig-nya, gitu ya, gitu. Nilai sig lebih rendah daripada nilai alfanya, itu pasti signifikan, gitu ya. Gitu. Nah, jadi caranya ini Anda bisa lihat di tabel, gitu ya. T tabelnya Anda bisa lihat, gitu ya. Lihat kasusnya kalau memang selalu ini alternatifnya ini berarti nanti alfanya dibagi 2, gitu ya, ingat gitu. Misalnya 5% nanti Anda gunakan yang 0,025, gitu ya. Kalau dia tandanya ini berbeda nanti kalau yang lebih besar, lebih kecil ya, seperti arah uji hipotesis kan, itu kan ada pernah waktu kita uji hipotesis sudah kita lihat, gitu ya. Itu baru kita simpulkan, ya, kesimpulan. Gitu. Kemudian, nah, persentase pengaruh variabel, persentase ya, gitu. Apakah tadi berapa persen sih variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikatnya? Nah, itu kita lihat dari besar kecilnya nilai koefisien determinasinya atau R2. Itu kalau di SPSS outputnya itu pada model summary itu ada R square namanya. R square itu R kuadrat kan, gitu ya. Gitu. Itu dari mana sih hasilnya? Sebenarnya R ini dikuadratkan hasilnya ini. Nah, tapi dia punya pengertian beda dengan R ini ya. Kalau R ini kan dia menyatakan keratan, erat atau tidak. Tapi kalau R square yang ini dia disebut sebagai koefisien determinasi. Ya. Jadi misalnya nilai R ini 0,851 ya di kasus ini ya, gitu ya. Itu artinya apa? Artinya maka pengaruh semua variabel bebas atau variabel independen terhadap perubahan nilai variabel terikat atau dependen atau Y tadi, gitu ya, dapat dijelaskan sebesar 85,1%. Jadi 0,851 ini kalau jadikan persen kan jadi 85%,1. 85,1%, gitu ya. Nah, berarti memang bisa menjelaskan ini variabel bebas ini sebesar 85,1% terhadap nilai yang variabel terikatnya, gitu ya. Gitu. Nah, sisanya adalah 14,9% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model atau di luar persamaan regresi yang kita tentukan, gitu ya. Gitu. Nah, ini jadi membaca yang R square ini penting, gitu ya, karena kita bisa melihat variabel yang kita masukkan itu sebenarnya berapa persen sih bisa menjelaskan
nilai di variabel terikatnya gitu ya. Itu sebagai contoh begini, sebagai contoh misalnya kan ada meneliti tentang konsumsi ya, konsumsi. Konsumsi dipengaruhi faktor yang mempengaruhi konsumsi beras masyarakat misalnya gitu ya. Itu nanti ada variabelnya kan jumlah konsumsi, kemudian harga, kemudian ada pendapatan X2 misalnya, harga beras sama pendapatan masyarakat. Nah, misalnya kita masukkan model itu, ketemulah misalnya R square-nya ini. Ya berarti pendapatan harga beras dan pendapatan masyarakat tuh bisa menjelaskan sebesar 85,1%. Sisanya 14% itu variabel lain. Bisa aja misalnya variabel lain itu apa sih yang kita tidak masukkan model, misalnya juga misalnya tentang apa selera gitu ya. Selera kan kita tidak masukkan. Ada aja orang sekarang yang tidak selera makan nasi tapi menghindari karbo misalnya begitu ya. Itu kan ada juga faktor sebenarnya yang mempengaruhi jumlah konsumsi masyarakat kan gitu ya. Yang tidak kita masukkan ke model gitu. Tapi kalau yang kita masukkan model, dia menjelaskan sebesar 85,1%. Sisanya itu dari mana sih? 100% kurang 85,1%, yaitu 14,9. Nah itu, jadi itulah kira-kira ya. Itu, jadi ada variabel lain di luar model yang kita tidak masukkan. Oleh sebab itu memang kalau di ilmu ekonomi biasanya kita menerapkan suatu asumsi ya, misalnya ceteris paribus misalnya gitu ya. Nah itu, jadi faktor lain dianggap tetap, faktor lain dianggap tetap. Ya. Nah ini, jadi itu kita bisa membaca nilai R dari model summary-nya, R kuadrat ya dari model summary-nya. Nah kemudian uji simultannya. Nah tadi yang saya katakan apakah semua variabel ini berpengaruh secara signifikan. Nah itu melihat dari nilai F-nya gitu ya, F. Nah F itu berarti kita butuhkan juga nilai F tabel ya, F tabel. Kita sudah ingat kembali ya, nilai F tabel itu sudah saya sampaikan mungkin di waktu uji hipotesis ya. Nah ini, F tabel 5% ya. F tabel dengan alfa 5%, misalnya begitu ya. Misalnya 5%. Nah, jadi apa tadi? Mana tadi ya? Oke, misalnya ini uji mana tadi? Tadi ini, oke. Uji F ini ya, kita lihat gitu. N adalah jumlah data, K adalah jumlah variabel, jadi untuk melihat apa namanya alfanya kita pakai alfa 5% misalnya K-nya K-1 N-K ya jadi K di sini kalau kemarin kan bicara tentang kolom gitu ya kalau sekarang K di sini adalah jumlah variabelnya N itu adalah jumlah datanya untuk yang menentukan mana yang denominator mana yang numerator kan gitu ya numerator bagian atas denominator bagian tegak gitu ya gitu nah kemudian kita tentukan misalnya begini alfa kita pakai 5% K-1, K itu jumlah variabel. Jumlah variabelnya 3. 3 dikurangi 1 berarti 2. 2 itu adalah numeratornya gitu ya. Denominatornya N-K. N kita ada berapa tadi? N-nya ada 1, 2, 3. N-nya 6 ya, 6. 6 dikurangi 3 berarti 3 ya. 6 kurang 3 berarti 3. Kalau kita lihat di tabelnya, mana tadi tabelnya ya? Berarti numeratornya kan K-1 berarti 2 dengan 3, 9,55 ya. 9,55 nilai apa namanya? Nilai ininya. Nilai tabelnya gitu ya. Nilai tabelnya. Oke. Kita lihat nilai tabelnya. Kita ingat-ingat aja lah gitu ya. Jadi itu nah kemudian nih tadi apa namanya? Kita lihat dari print out ya. Tabelnya tadi kan 9,55 itu F hitung di mana? F hitung pada ANOVA gitu ya. Gitu, F hitung pada ANOVA. Gitu. Ya. F hitung pada ANOVA. Nah, ANOVA-nya ya, ANOVA-nya hasilnya F hitungnya 8,939. Ingat ya. 8,539. Nah, kita lihat tadi hasilnya berapa tadi? Ingat ya. Ini, kita lihat tadi kan N-K-nya 2, seret ini set 9,55. Nah, 9,55-nya dan nilai tabelnya ya, 9,55. Nilai F tabel untuk alfa 5% ya. F tabel untuk alfa 5%. 9,55. Berarti kita isi saja di sini ya, misalnya ini ya kita lihat angkanya
ingat tadi ya 9,55. Ini adalah nilai apa namanya? Nilai F tabelnya ya, F tabelnya. Nah, itu nilai F hitungnya berapa? Nilai F hitungnya adalah 8, ini. Oh, berarti besar mana? Besar hitung. Besar F tabel. Ya, besar F tabel. Berarti di sini F hitung lebih kecil daripada F tabelnya gitu ya. F hitung lebih kecil daripada F tabelnya. F hitungnya cuma 8,5. Yang di sini adalah 9, yang anu kan 9, berapa gitu ya. Jadi 8,5 lebih kecil dari 9,3 berapa tadi ya, gitu. Nah, artinya apa? Artinya secara bersama-sama variabel ini tidak berpengaruh gitu ya, tidak berpengaruh signifikan. Ya. Tidak berpengaruh secara signifikan. Gitu. Jadi kalau dia yang ini berpengaruh ya, berpengaruh T-nya ya yang satu. Oh, yang berpengaruh hanya ini aja. Saya lihat ya. Gitu. Yang X2 tidak, ya tidak. Anda lihat nilainya ini kecil gitu ya, kecil. Nah, Anda lihat nilai tabel nanti berapa gitu ya, nilai tabelnya berapa, ini berpengaruh signifikan, ini tidak. Nah, ini ya, ini secara parsial. Kalau lihat parsial berarti Anda lihat T ininya gitu ya. Tapi kalau simultan Anda lihat ANOVA-nya, itu, nah ini 8,5 lebih kecil daripada 9,3. Berarti secara bersama-sama X1 dan X2 ini tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi kalau secara parsial X1 ya, X1 ini apa namanya? Dia berpengaruh, ini tidak gitu ya. Anda lihat ini. Nah, bisa juga lihat ini ya, lihat tadi caranya ya, signifikan. Ya, signifikan. Berarti kan kalau X1 ya, X1 itu kan harapannya adalah lebih kecil daripada 0,025 gitu ya, 0,025. Tapi karena ini masih 0,026 masih mepet lah, kadang-kadang masih dianggap dia signifikan. Tapi kalau yang kedua nih 0,602 dia jauh lebih besar daripada 0,025, berarti ini tidak signifikan gitu ya. Gitu. Dan juga itu secara parsial ya. Kemudian secara simultan, oh ini nilainya ini ternyata lebih kecil daripada hitungnya. Atau Anda lihat di sini, tadi pakai alfa 5%. 5%, nah ternyata ini signifikannya, dia lebih besar daripada 5%, atau lebih besar daripada 0,05. Karena di sini berapa? 0,058. Nah itu berarti dia secara simultan tidak signifikan, secara parsial yang saya anggap simultan kalau menurut saya karena dia beda sedikit saja gitu ya, itu yang X1. Tapi yang X2 dia tidak signifikan. Artinya X1 itu berpengaruh signifikan. X1 berpengaruh signifikan terhadap Y ya. Tapi X2-nya dia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Gitu. Nah, kemudian X1 dan X2 gitu ya, misalnya X1 dan X2 itu terhadap Y ya, terhadap Y dia tidak signifikan gitu ya, tidak signifikan. X1 dan X2 terhadap Y tidak signifikan. Kenapa? Nilai dari nilai F-nya gitu ya. Ya, jadi itu tadi ya yang apa namanya? Kalian lihat, jadi untuk uji parsialnya kan Anda lihat dari uji T-nya ya. Kemudian uji F-nya ya. Uji F-nya itu untuk simultan ya. Kalau simultan dia nggak perlu dibagi dua, tapi kalau T tadi kalau dia dua sisi Anda bagi dua gitu ya. Gitu. Alfanya tetap kalau untuk yang uji F simultan. Ya. Oke, saya rasa itu aja dan ini ada satu soal ya, satu soal yang ada di slide Anda bisa latihan untuk menggunakan SPSS gitu ya. Nah, ini. Jadi ada latihannya, X1 adalah jumlah kamar tidur, X2 adalah jumlah kamar mandi, Y adalah harga jual rumah. Jadi ini ada harga jual rumah gitu ya. Harga jual rumah ada X1, X2. Jadi rumah pertama itu harganya sekian, rumah jumlah kamar tidurnya 3, kamar mandinya sekian. Nah itu. Jadi ini dilihat. Apakah kita akan melihat apakah harga rumah ini dipengaruhi oleh jumlah kamar mandi ataupun jumlah kamar tidur. Jadi akan kita melihat pengaruhnya. Apakah ada pengaruhnya X1 dan X2 ini terhadap Y. Nah maka Anda nanti diminta menyusun persamaan regresi
dan juga interpretasikan persamaannya gitu ya. Nah, ini akan jadi tugas. Ya, jadi tugas. Jadi tugas ini tolong Anda nanti submit ke saya karena ini menjadi bagian nilai juga gitu ya. Jadi ini disusun Anda gunakan SPSS, jadi output SPSS-nya nanti Anda lampirkan dalam suatu dalam bentuk makalah aja lah sudah gitu ya. Makalah atau paper aja lah gitu ya. Pokoknya ada ini soalnya, kemudian persamaan regresinya adalah sekian, interpretasinya bagaimana gitu ya. Teman ujinya bagaimana gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan ini gitu ya. Gitu. Ya. Jadi ini tugas kerjakan ya menggunakan SPSS. Nanti ini akan saya posting tugasnya juga di di Classroom. Di bagian tugas itu nanti kalian mengembalikannya juga melalui Classroom gitu ya, melalui Classroom. Ya, tugas ini dikembalikan melalui Classroom. Ketik komputer, jangan tulis tangan ya. Jadi karena ini nanti copy paste dari print out SPSS sehingga biar lebih enak Anda mengerjakannya. Dan jangan sama dengan temannya gitu ya. Karena nanti bisa kelihatan kok mana yang itu betul-betul copy paste plug gitu ya, atau ada yang sudah memang modifikasi kah apa gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini tugas ya, Anda kumpulkan di minggu depan ya, di minggu depan. Jadi minggu depan nanti pas kuliah minggu depan saya sudah ada gitu Pak. Jadi berarti due date-nya saya buat nanti minggu sore. Ya, minggu sore. Nanti kalian lihat due date-nya di Google Classroom. Oke, baiklah itu aja ya. Nanti kalau ada yang bingung Anda bisa diskusi dengan saya, boleh gitu ya. Anda boleh WA atau boleh video call pun oke lah, nggak masalah gitu ya. Saya rasa itu, terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa lagi, selalu sehat.